Raffi Ahmad dan JJ sudah mengeluarkan podcast terbaru. Dan dalam podcast tersebut, Raffi mengaku malu atas perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Hingga akhirnya di hadapan JJ, Raffi pun meminta maaf. Namun, netizen pada akhirnya menyayangkan mengapa Raffi sebagai kakak dari Syahnaz tidak turut meminta maaf kepada Lady sebagai orang yang justru sangat tersakiti dan menjadi korban atas perbuatan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiyarnet. Lalu, seperti apakah kekecewaan netizen hingga menuntut agar Raffi Ahmad pun juga turut mengucapkan kata maaf kepada Lady sebagai perwakilan Syahnaz yang sudah mengoyak-ngoyak hati Lady? Benarkah masyarakat pun sudah geram dengan aksi diamnya Syahnaz? Terlebih lagi dengan tindakan Syahnaz. Ya, selain dibuat geram dengan tindakan Syahnaz yang seperti berusaha lepas tangan, warganet dan masyarakat pun kembali dibuat geram dengan pernyataan JJ yang menuturkan tengah mesra-mesranya dengan sang istri. Ungkapan itu pun diibaratkan netizen seperti sedang menari bahagia di atas penderitaan Lady yang kini masih duduk menderita atas perbuatan Syahnaz. Ditambah lagi dengan luka akibat kecelakaan mobil yang dialaminya belum lama ini. Lantas, seperti apakah update perkembangan kondisi Lady seminggu setelah kecelakaan naas tersebut? Benarkah sudah ada komunikasi antara JJ dengan Lady, mengingat mereka pun diketahui sama-sama memiliki nomor pribadi masing-masing? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan podcast Raffi Ahmad dan JJ berjudul Raffi Ahmad dan JJ Richie Ismail berpelukan dan menangis yang diunggah Raffi di akun media sosialnya memang menjadi babak baru dalam permasalahan yang cukup menyita perhatian publik sejak beberapa bulan belakangan ini. Ya, meminta maaf dan mengaku malu dengan perbuatan yang dilakukan adiknya Syahnaz Sadiqah. Sebenarnya, banyak netizen memuji suami Nagita Slavina alias Gigi itu yang mau merendahkan hatinya meski permasalahan tersebut tidak menyangkut namanya secara langsung. Meski begitu, dalam tayangan video berdurasi 17 menit lebih itu, tak sedikit pun baik JJ maupun Raffi menyinggung sedikit pun mengucapkan kata maaf kepada pihak yang jelas-jelas tersakiti dalam permasalahan perselingkuhan ini, yaitu Lady Nayawan. Imbas dari hal tersebut, banyak di antara warganet dan masyarakat pun juga menyayangkan sikap yang dilakukan pria yang akrab disapa Sultan Andara itu. Apalagi Raffi dalam hal ini pun tentu mengetahui benar bagaimana rasa sakitnya seorang wanita yang sudah jelas-jelas diselingkuhi. Netizen sangat menyayangkan tidak adanya permohonan maaf yang mengalir dari mulut Raffi sebagai perwakilan kakak dari Syahnaz yang sudah melakukan perselingkuhan dengan Randy meski sudah ditegur hingga berkali-kali oleh Lady. Harus melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Kuncinya sih kemarin aku banyak sholat yang banyak minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Kalau kepada Lady Nayawannya, Raffi menurut saya sih nggak usah minta maaf. Justru yang harus minta maaf itu Syahnaz sebagai orang yang berlaku tidak baik tersebut. Karena mereka masih satu keluarga gitu ya, yang saya lihat sih masih kayak terlalu berpihak pada keluarga
Adiknya itu keluarga mereka. Sahnas, maksudnya si JJ itu tuh masih kayak terlalu istilahnya lebih kepada ya mementingkan keluarganya Sahnas lah kayak gitu. Ketimbang rasa diri yang dia rasa mungkin ya. Kesel banget sih sebenarnya sih, harusnya kan emang Sahnas yang selingkuh, harusnya Sahnas yang minta maaf kan. Tuh, tapi nggak ada sama sekali sih, nggak ada kata maaf ke Lady-nya. Tidak cukup sampai di situ, meski menyayangkan tindakan yang diambil oleh Raffi yang seolah-olah mencoba menjadi pahlawan kesiangan dalam permasalahan adiknya dan juga sang suami. Sikap Raffi yang seolah mencoba ikut bertanggung jawab terhadap perselingkuhan yang dilakukan adiknya ini pun membuat warganet dan juga masyarakat meminta Raffi untuk lagi-lagi meminta maaf, tetapi bukan lagi untuk JJ melainkan Lady Nayawan. Karena dari kejadian ini, jelas-jelas yang sangat tersakiti adalah pihak Lady Nayawan. Masalahnya orang sesuci apapun pasti ada haters ya. Jadi kita itu gimana nanggepin aja, nggak usah terlalu dipusing gitu. Untuk Lady juga yang sudah sangat tersiksa psikisnya, kalau dibilang untuk gimana Lady, untuk Lady-nya sendiri ya baik ya, terus untuk gimana agar tetap jaga hubungan baik ya, memang seharusnya ya mereka minta maaf. Walaupun memang sebenarnya Raffi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga adiknya, tapi setidaknya kan ini membahas soal keluarga orang lain. Walaupun memang adiknya, tapi ya keluarga orang lah, keluarga adiknya gitu ya, bukan keluarganya Raffi sendiri gitu. Tapi tetap harus ada permintaan maaf lah, karena kan mungkin takutnya ada statement-statement yang memang jadinya kayak menyakiti pihak Lady-nya mungkin. Takutnya ada statement yang memang menyakiti pihak Lady-nya, makanya mau salah ataupun enggak sebenarnya dari Raffi mendingan lebih amannya seharusnya minta maaf ya kepada pihak Lady. Setelah podcast itu keluar, saya rasa harus ada permintaan maaf. Harusnya sih dari pihak keluarganya Sahnas, dia minta maaf ke Lady-nya sendiri. Saya lebih kasihan lagi kan ke Lady, dia itu kan korban. Seharusnya ya dari Sahnas sama si JJ-nya ini dia meminta maaf ke Lady. Kesel banget sih sebenarnya sih, harusnya kan emang Sahnas yang selingkuh, harusnya Sahnas yang minta maaf kan. Tuh, tapi nggak ada sama sekali sih, nggak ada kata maaf ke Lady-nya. Kesel sih sebenarnya sama Sahnas, sebagai perempuan dia jadi kayak nggak ada hati nuraninya. Sementara itu, di tempat terpisah, Sahnas yang masih kekeh dengan sikapnya yang seolah tidak terlibat permasalahan apapun dengan Lady, masih memperlihatkan ekspresinya yang sama yang biasa ditunjukkannya seperti tidak terjadi masalah. Selain sempat terlihat asik menemani sang kakak bermain tenis beberapa waktu lalu, Sahnas pun lagi-lagi dengan santainya masih terlihat asyik menemani sang kakak ipar Nagita Slavina menyantap beberapa jajanan yang biasa digelar Gigi dan Raffi di kediamannya. Sahnas dan JJ bahkan masih tampil satu frame, seolah benar JJ sudah memaafkannya dan kini tengah fokus mengambil 3 langkah besar, yaitu melupakan, memaafkan, dan terakhir mengikhlaskan seperti yang diucapkan JJ dalam podcast terakhirnya bersama sang kakak ipar. Dari dulu juga kalau komen banyak yang negatif. Sudah terbiasa, saya sudah terlatih. Wujud kekesalan warganet dan masyarakat terkait sikap JJ dan Raffi yang tak sedikit pun meminta maaf kepada Lady Nayawan sepertinya juga ditanggapi serupa oleh pengacara kondang yang dikenal vokal dalam permasalahan ini, yaitu Farhad Abbas. Farhad dengan tegas mengungkapkan jika baik Raffi maupun JJ mencoba seolah tetap memaintain permasalahan ini agar tetap terus diperbincangkan publik dan nama mereka pun terus naik. Lantas benarkah Farhad mendukung pernyataan warganet dan juga masyarakat yang meminta Raffi bertanggung jawab dan meminta maaf
terkait kesalahan adiknya kepada Lady Nayoan. Saya melihatnya saat ini mungkin keluarga dari artis yang ya ibaratnya selingkuh gitu, bukannya mereka malu, malah ini dijadikan sarana untuk numpang beken doang gitu. Artinya mungkin mereka sudah pada mulai surut kepopuleran mereka, karena memang sanksi sosial dan sanksi moral kasus percabulan itu atau asusila itu sangat berat, terutama perselingkuhan. Nah, jadi bukannya malu menutup diri kemudian berserah diri, ini malah mereka memanfaatkan untuk klarifikasi baik pribadi maupun hanya podcast mereka pribadi. Nah, kemudian komoditi atau eksploitasi yang kita curigakan awalnya adalah di mana laki-laki ini mungkin mengetahui bahwa istrinya memang tidak senonoh, mungkin mengeksploitasi proses, mungkin juga bukan hanya percintaan tapi bisa jadi komersil kan, kira-kira gitu. Ini udah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Yang memperbaiki itu adalah cerai. Harusnya kan perempuan yang minta maaf ya, gitu. Berarti ini perempuannya pengen banget ninggalin suaminya, tapi suaminya nggak mau gitu. Ya, tapi daripada dia dirusak dihujat, akhirnya dipaksakan untuk menerima. Saya rasa rumah tangga ini nggak akan lama, hanya sebentar aja. Selain dibuat kegeraman lain, juga muncul terkait kalimat yang menuturkan tengah mesra-mesranya dengan sang istri di tengah langsa yang harus didapatkan oleh Lady. Lantas, bagaimanakah update perkembangan kondisi Lady seminggu setelah kecelakaan naas tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Masih melanjutkan perkara rumah tangga Lady dengan Randy yang pelan-pelan harus disatukan kembali oleh Randy. Permasalahan ini pun sepertinya bertambah pelik saat JJ yang kini tiba-tiba saja menuturkan rumah tangganya semakin harmonis dengan Syahnas. Ungkapan itu pun menurut netizen diibaratkan seperti sedang menari bahagia di atas penderitaan Lady yang kini masih harus menderita atas perbuatan Syahnas. Ditambah lagi dengan luka akibat kecelakaan mobil yang dialaminya belum lama ini. Lantas, bagaimanakah komentar warganet dan juga masyarakat terkait hal tersebut? Benarkah tidak ada perasaan bersalah sedikit pun yang ada di dalam hati Syahnas? Meski sudah jelas menghancurkan biduk rumah tangga Randy dan Lady, bahkan disebutkan sampai terlibat perselingkuhan sebanyak 3 kali. Alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Saya bingungnya kenapa si Syahnas tuh nggak ada permintaan maaf gitu sama Lady, nggak ada kata-kata gitu. Kayaknya nggak pernah ada terjadi sesuatu. Ya sebetulnya dari podcast itu ada kesempatan buat permintaan maaf ya. Tapi ya disayangkan banget kalau ternyata mereka ya biasa-biasa aja. Padahal kita lihat Lady itu udah diselingkuhin gitu kan, terus udah ada proses perceraian, terus kecelakaan juga. Di balik rasa sakit hatinya, kini Lady pun diketahui masih menahan rasa sakit akibat kecelakaan tunggal yang melibatkannya dan sang suami yang terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 6. Dalam fotonya di sosial media,
Ia pun sempat menunjukkan beberapa luka yang bersarang di beberapa bagian tubuh cantiknya. Seperti diantaranya di bagian telapak tangannya yang mengalami sedikit luka tergores. Belum lagi di bagian telapak kaki yang terlihat membiru. Dan sepertinya di bagian lengan yang juga terlihat masih sangat memar. Lantas seperti apakah update perkembangan kondisi Lady seminggu setelah kecelakaan tersebut? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius. Dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Nih, ini lebih cedera apa sih, ini memar sih, memar. Dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua, juga tulang ekor, ini safety belt, iya, ini juga kepala memar sampai sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Komunikasi sama pihak sana seperti apa lagi? Oh, kita nggak berkomunikasi. Tapi ada komunikasi sama. Sementara itu, permasalahan yang sudah diakui oleh masing-masing pihak secara blak-blakan ini pun sepertinya masih menemukan sebuah jalan buntu. Lantas apa kata pemuka agama terkait hal tersebut? Benarkah permintaan warganet dan juga masyarakat yang meminta Raffi untuk meminta maaf juga didukung penuh oleh pemuka agama Islam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara. Sementara itu, permasalahan ini sepertinya belum juga menemukan titik temu, walaupun semua pihak sudah mengakui perselingkuhan mereka. Terkait belum adanya permintaan maaf dari Raffi Ahmad, mewakili Syahnaz sebagai kakaknya, pemuka agama Islam pun juga memberikan sarannya untuk Raffi pasca perselingkuhan sang adik yang tidak disukai masyarakat. Lantas apa kata pemuka agama terkait hal tersebut? Benarkah permintaan warganet dan juga masyarakat yang meminta Raffi untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan didukung sepenuhnya oleh pemuka agama Islam? Berani minta maaf harus kita apresiasi, harus kita acungkan 2 jempol. Tapi lebih hebat lagi, dia nggak usah mewakili. Allah belum mengampuni dosa kita kalau kita belum minta maaf dan bersangkutan. Kalau udah minta maaf tapi yang bersangkutan nggak mau maafkan, ya itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya minta maaf. Lebih hebat lagi, minta maaf pada yang dizolimi. Hati-hati terhadap orang yang dizolimi. Doanya ini makbul, membuka pintu langit. Ya. Hati-hati, ittaqu da'watal mazlumah. Hati-hati pada orang zolimi, karena enggak, antara dia dengan Allah itu nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Ya, makanya kita harus berani minta maaf daripada nanti urusan kita berlarut-larut sampai akhirat. Perjalanan Intens Investigasi tidak terasa sudah menginjakan usianya yang ke-4 tahun. Begitu panjang perjalanan yang telah dilalui tim redaksi Intens Investigasi untuk selalu menyajikan yang menarik dan terupdate bagi para pemirsa. Kami berterima kasih atas dukungan selama 4 tahun belakangan ini. Tim redaksi Intens Investigasi akan berusaha terus menyajikan informasi yang menghibur dan menjadi tontonan hiburan nomor 1 bagi pemirsa Intens Investigasi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kami selama ini. Terus dukung kami, tim Intens Investigasi, di tahun-tahun selanjutnya. Okay.
Felicia Angelista. Saya Manuel Susarhito. Kita mau ngucapin Happy birthday buat Intens yang ke-4 tahun. Mantap. Betul, thank you Intens sudah selalu nemenin kita dari awal karir banget sampai sekarang. Pokoknya Intens terus makin sukses, terus update. Pokoknya jaya terus buat kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.